Ratusan nelayan dan warga di Pacitan, Jawa Timur menggelar upacara di Sungai Maron dengan mengendarai ratusan perahu kecil. Dengan penuh hati-hati, 3 petugas pengibar bendera menggunakan perahu untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di tengah sungai. Keindahan panorama alam dan gema lagu kebangsaan membuat upacara berlangsung hikmat. Selain sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga digelar sebagai promosi wisata Sungai Maron. Sungai ini dikenal dengan sebutan Amazonia Indonesia. Pengibaran bendera merah putih, dan tentunya ini adalah sebagai promosi wisata kami, tentunya yang ada di wisata Sungai Maron ini, dan ini kali ke-5 atau 5 tahun kita laksanakan, dan mudah-mudahan ini. Warga dan pelajar di Magelang, Jawa Tengah menggelar upacara dan pengibaran bendera merah putih di atas getek di bantaran Sungai Progo. Beginilah suasana saat anak-anak sekolah dasar bersama warga desa Sambeng, Kecamatan Borobudur melakukan upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di bantaran Sungai Progo. Diiringi lagu Indonesia Raya, suasana penuh hikmat pun terasa saat prosesi pengibaran bendera merah putih. Kegiatan ini tak hanya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, melainkan untuk mengarahkan generasi muda untuk terus merawat sungai dan alam. Sudah 80 tahun merdeka, ternyata masih ada infrastruktur di wilayah Indonesia yang belum maju. Di Pasaman, Sumatera Barat, akibat jembatan putus, seorang bidan nekat berenang menyusuri sungai yang deras dan menempuh medan terjal demi mengunjungi pasien. Kisah memilukan kembali datang dari pelosok Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Viral di media sosial video amatir yang merekam aksi seorang bidan melompat dari tebing curam kemudian berenang menyusuri sungai di Nagari Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ya, perjuangan bidan desa ke kampung halaman. Bidan Dona dari Puskesmas Simpang Tonang ini rela bertaruh nyawa mengarungi aliran sungai yang cukup deras demi menyelamatkan pasien. Dengan membawa tas berisi peralatan medis di punggung, Bidan Dona berenang hingga ke tepi sungai. Hal ini terpaksa ia lakukan lantaran jembatan di desanya putus. Awak kelak berterumpang itu. Berterumpang. Setibanya di tepi sungai, perjuangan Bidan Dona belum berakhir. Ia harus melintasi jalan sempit nan terjal sejauh 27 km dengan menaiki ojek. Sampai di jembatan Batang Pasaman itu rupanya jalannya udah putus. Warga harus menandu seorang pasien sakit sejauh 30 km dari desanya menuju puskesmas tempat di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan warga yang menandu pasien tersebut bekerja keras melewati lereng gunung bahkan berjalan hingga malam hari. Warga saling bergantian menandu dengan alat seadanya dan penerangan beberapa lampu motor. Mereka terpaksa menandu salah satu warga di desanya lantaran harus mendapatkan pertolongan medis karena alami sakit parah. Pasien tersebut terpaksa ditandu karena akses jalan rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Warga bergotong royong menandu dari Desa Lasa ke Desa Batiusi sekitar 30 km. Namun karena warga melintasi. Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan kelompok tani berlangsung ricuh di Asahan, Sumatera Utara. Masa menuntut perusahaan mengembalikan tanah yang diserobot perusahaan. Kericuhan terjadi saat ratusan kelompok tani dari warga Teluk Dalam, Asahan, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang perusahaan
PT Padasa 6 Utama. Polisi sempat terlibat aksi saling dorong dengan pendemo saat sejumlah massa ingin berorasi di jalan lintas Sumatera. Massa menuntut perusahaan untuk mengembalikan hak tanah mereka yang diduga diserobot oleh perusahaan. Pasalnya, tanah yang diserobot memiliki alas hak sertifikat kepemilikan dari BPN. Tanah masyarakat yang dirampas oleh PT Padasa. Ya, artinya hari ini masyarakat kelompok tani punya data. Datanya di mana? HGU PT Padasa itu 5.700 sekian. Dan tanaman mereka adalah tahun 2009. Ada tanaman tahun 2000 ke atas, tahun 2020. Berarti itu di luar dari HGU. Warga meminta pemerintah Kabupaten Asahan membantu penyelesaian sengketa tanah tersebut. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, warga akan terus melakukan aksi demo dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wil Amri melaporkan. Gempa bumi dengan kekuatan 6 magnitudo mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selain membuat warga panik, gempa juga mengakibatkan korban luka karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ini adalah akibat gempa yang baru saja terjadi. Kepanikan ini terjadi di Gereja GKST Eli Masani Poso. Gempa berkekuatan 6,0 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Poso mengakibatkan sejumlah bangunan termasuk gereja ini roboh. Sejumlah jemaah yang sedang melaksanakan ibadah tertimpa reruntuhan dan langsung dievakuasi mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Bangunan yang rubuh. Gempa juga cukup kuat dirasakan warga di perumahan. Koordinator Data dan Informasi BMKG kelas 1 Sultan Nurhayati mengungkapkan gempa terjadi akibat sesar Tokaroro. Hingga Minggu siang sudah terjadi sekitar 20 gempa susulan. Pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8, ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi. Pihak BMKG mengimbau warga tetap tenang namun waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Belum ada data pasti terkait jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.